Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Swasti, Om Namo Buddhaya Kebajikan. Para peserta seminar Forum Ilmu Kepolisian yang saya banggakan, berhubung narasumber kita sudah hadir di hadapan kita di kamera ya, di webinar ini. Nah, ini pesertanya dari, saya lihat ya, dari Akpol, terus dari PT IKA. Hanya dua ya, dari Akpol, jadi mahasiswa Akpol, dari mahasiswa PT IKA ya. Yang dari umum belum masuk nih. Dari umum belum masuk. Ya. Ini dari Taruna-Taruni Akpol sama mahasiswa PT IKA ya. Ya. Sebelum saya buka Forum Ilmu Kepolisian ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, saya Saprudin, saya pengajar di STIK PTIK, mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik. Nah, di hadapan kita ada narasumber kita yang paling handal ya di bidang manajemen risiko dan keuangan nih. Beliau pakar dan sekaligus konsultan. Beliau bernama Dr. Tigor Sitorus, SE, MSI. Nah, beliau ini sudah berlang-lang buana menjadi konsultan, menjadi narasumber, bahkan sampai ke luar negeri. Jurnalnya juga sudah Q1 di Scopus dan lain-lain. Nah, beliau juga ahli di bidang manajemen risiko dan keuangan. Nah, pada hari ini kita mengambil topik tentang radikalisme dan teroris. Nah, tapi dari sisi kita lihat dari sisi manajemen risiko ya. Nah, manajemen risiko, risiko yang kita hadapi itu ada dua, ada risiko murni dan spekulatif. Nah, beliau nanti akan menyampaikan topik ini dari sisi manajemen risiko tentang spekulatif keuangan. Artinya sekarang timbul masalah, artinya keadaan pandemi ini terus terkendalanya para teroris dan radikal ini, paham-paham ini, keuangannya dari mana? Akhirnya kemarin ada di sumber-sumber media bahwa di Indonesia misal ya, ada kotak-kotak amal. Nah, diprediksi kotak amal itu sebagai sumber dana dari mereka, para teroris ini. Nah, itu spekulatif dari mereka untuk mencari sumber-sumber dana. Nah, ini Pak Tigor ahlinya akan menggali sejauh mana manajemen risiko paham-paham teroris dan radikal ini untuk memberdayakan keuangan yang tidak nampak, bahkan mereka kesulitan secara real yang selama ini misalnya di luar negeri Osama gitu mudah mereka mengumpulkan. Nah, tapi mereka sekarang mungkin ya karena pandemi ya kepailitan tentang keuangan kita, akhirnya ada spekulasi nih, ada menanggung risiko terhadap para teroris ini. Nah, mungkin Pak Tigor kami berikan 20 menit ya untuk menyampaikan materi tentang topik yang kita bahas ini. Saya kasih waktu 20 menit. Ya, silakan Pak Tigor.
Terima kasih Pak Dr. Safrudin, MSI, sebagai moderator yang mempersilakan saya untuk memaparkan tentang materi yang perlu di-share kepada para mahasiswa. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Brigjen Krisnanda yang sebagai host Forum Ilmu Kepolisian yang memberikan kesempatan kepada saya secara khusus dan umumnya buat dosen-dosen dari perguruan tinggi ilmu kepolisian yang mencoba memberikan sharing keilmuannya kepada para audiens yang kebetulan di sini hadir dari Akpol dan dari STIK, dan juga kepada Ibu Dokter kita sebagai pengelola forum ini yang memberikan waktu bagi saya. Terima kasih. Para audiens peserta forum ini, saya akan membawa materi yang terkait dengan financial risk ya. Jadi materi ini materi manajemen risiko dalam penanganan terorisme. Diharapkan sebagai pengetahuan bagi audiens, terutama para mahasiswa, kemudian menjadi aware, menjadi sadar, menjadi hati-hati ketika menghadapi kondisi atau orang-orang yang mencoba meminta bantuan kepada kita, baik dari bungkus religi atau agama tertentu maupun lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam faktanya bahwa para penjahat itu memiliki naluri memberikan kesan dia tidak terlibat dan menggunakan identitas palsu. Jadi dalam kegiatannya para donatur atau pelaku-pelaku yang terkait dengan jaringan terorisme baik nasional maupun internasional itu selalu menggunakan identitas palsu supaya kesannya mereka tidak terlibat. Ada sebuah frase yang mengatakan bahwa not everyone is honest. Jadi ini sebuah penelitian dari KPMG bahwa survei menunjukkan bahwa ada 30% orang-orang itu selalu dishonest, artinya kurang jujur ya. Dan ada 40% situationally dishonest. Jadi dia boleh dikatakan tergantung situasi ya. Dan 30% always honest. Jadi hanya 30% yang ansih honest. Dalam konteks penanganan terorisme, secara umum ada dua, yaitu penindakan dan deradikalisasi. Deradikalisasi bermaksud melakukan pencegahan ya, termasuk mencegah, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Sementara penindakan, cara-cara melakukan penegakan hukum. Dan ada satu sebenarnya yang menjadi sebuah cara yang oleh intelijen internasional, terutama intelijen keuangan, Financial Intelligence Unit, melakukan follow the money. Follow the money artinya mengikuti jejak-jejak uang, jejak-jejak transaksi keuangan. Nah, di dalam penanganan terorisme ini ada risiko yang muncul, terutama dalam follow the money. Jadi dalam kesempatan ini saya mencoba melihat, membedah terkait dengan follow the money.
Mengapa? Karena penindakan dan deradikalisasi yang telah dilakukan oleh aparat penegakan hukum atau pemerintah itu banyak menemui kekurang puasan ya. Mengapa saya katakan? Karena sampai saat ini aksi-aksi radikal, aksi-aksi teroris itu masih ada, masih muncul. Baru-baru ini juga ada ya, ke bulan lalu ya, masih muncul. Untuk itu perlu sebuah mitigasi terhadap faktor-faktor risiko tadi ya. Apa yang menjadi faktor-faktor risiko itu mestinya dilakukan mitigasi agar dapat dicegah. Sebelum saya mengkupas lebih lanjut, perlu sebagai introduksi tentang risiko. Risiko itu atau masalah yang dihadapi pembuat keputusan selalu dihadapi pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Jadi ketika seseorang decision maker sebelum mengambil decision-nya, para decision maker dihadapi oleh kondisi atau risiko dan ketidakpastian. Paradigma atau pandangan terhadap risiko selama ini masih banyak ya, terutama masyarakat melihat secara konvensional, sehingga melihat risiko adalah sebuah takdir. Sementara para saintis melihat adalah sebuah fenomena. Jadi risiko adalah sebuah fenomena. Artinya masih terus dia berubah sehingga menjadi sebuah fenomena. Sementara dari ahli-ahli iptek mengatakan bahwa risiko adalah sebuah terapan. Artinya kalau terjadi maka kurangnya penggunaan iptek. Sementara kita orang-orang terdidik mencoba melihat mitigasi, melihat risiko adalah sebuah sesuatu yang holistik, melihatnya lebih terpadu, lebih terintegrasi, sehingga perlu kita melakukan mitigasi, tidak melakukan penghindaran. Nah, sesuatu yang tidak bisa diramal adalah sesuatu yang ketidakpastian. Sementara sesuatu yang dapat diramal itu adalah risiko. Artinya dapat diramalkan atau diketahui sebab-sebabnya atau faktor-faktornya, faktor-faktor risiko tersebut. Kalau dia tidak bisa diramal, berarti sesuatu ketidakpastian. Oleh sebab itu, menghadapi kondisi yang ketidakpastian, maka kita lebih baik menghindar. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang terdidik, menghadapi peristiwa event atau kejadian sebagai sebuah risiko, karena itu perlu yang namanya peramalan, forecasting. Itu sebabnya dengan program presisi yang dicanangkan oleh Kapolri yang baru, artinya mampu memprediksi penggunaan tools-tools yang dapat dipakai dalam melakukan forecasting, menggunakan tools-tools statistik, tools-tools matematik, ekonometrika, dan seterusnya ya. Jadi perlu bantuan tools-tools prediktif. Dalam menilai risiko, sebenarnya ada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang menetapkan penilaian risiko sebagai salah satu komponen SPIP. Artinya penting penilaian risiko sebelum mengambil keputusan. Nah, di Perkap tahun 2011 nomor 9 tentang manajemen operasional kepolisian, Pasal 7 disebutkan dengan jelas bahwa penentuan cara bertindak dalam operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf C merupakan urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan risiko kegagalan yang paling kecil. Artinya, risiko ini sebenarnya mendapat perhatian, mendapat tempat ya, mendapat ruang
di institusi kepolisian, terutama di pemerintahan sebagai sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penanganan terorisme, manajemen operasi memang sudah selayaknya diimplementasikan. Why do we need risk management? Mengapa kita perlu risk management? The only alternative to risk management is crisis management, and crisis management is much more expensive, time consuming, and embarrassing. Banyak waktu yang dikonsumsi, kemudian mengeluarkan biaya, pemborosan, dan lebih ironis dan mohon maaf ya, embarrassing atau memalukan. Jadi kalau kita menggunakan manajemen krisis, maka kita akan dihadapkan oleh kondisi embarrassing, memalukan. Ini dapat mempengaruhi trust kita. Kalau kita acap kali menggunakan krisis manajemen, berarti tidak ada prediksi atau tidak ada perkiraan. Kasarnya tidak ada pencegahan ya, tidak ada pencegahan. Karena sudah terjadi. Nah, kasus-kasus terorisme ini banyak yang sudah terjadi, kita tidak bisa memprediksi dengan baik. Muncul di satu tempat, muncul di tempat lain. Nah, jadi kita lebih kepada seperti pemadam kebakaran. Sudah terbakar, baru kita merepotkan diri. Padahal manajemen risikonya sudah ada, misalnya dengan penempatan hidran air, dan hidran air itu harus dioperasikan, disimulasikan untuk memastikan bahwa manajemen risiko tersebut setiap waktu, setiap saat bisa dioperasikan. Tetapi orang enggan ya, mengapa? Karena memang sangat ironis, punya pandangan tradisional, semuanya itu diserahkan kepada yang kuasa. Padahal kita punya kemampuan sumber daya untuk memprediksi apa-apa yang akan terjadi. Without good risk management practice, government cannot manage its resources effectively. Risk management means more than preparing for the worst. Jadi, risk management, manajemen risiko artinya mempersiapkan sesuatu yang terburuk. Apa yang terburuk sudah diperkirakan. It also means taking advantage of opportunities to improve services or lower cost. Maknanya ini adalah peluang untuk memperbaiki pelayanan, memperbaiki kinerja agar lower cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan lebih kecil. Karena ketika krisis terjadi, misalnya pesawat jatuh, di samping kita mengeluarkan biaya operasional yang cukup terbilang tinggi, dan apalagi menyedihkan, trust kita menurun, menjadi kurang dipercaya. Kalau misalnya aksi-aksi teroris terjadi, maka kita dianggap kurang terpercaya, kurang mampu melakukan pencegahan. Bagaimana metamorfosis, transformasi dari perilaku intoleran, radikalisme sampai ke terorisme? Kita lihat dari metode yang mereka lakukan, mulai dari rekrutmen, kemudian melakukan drill, memberikan ekspektasi, harapan-harapan masuk surga, harapan-harapan kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat rekrutmen dilakukan baik secara face to face atau public to face atau public monitoring melalui virtual. Nah, itu mereka lakukan. Setelah itu mereka drill dan dilakukan pembayatan, artinya mereka membuat sebuah janji atau kaul untuk mengorbankan dirinya bagi organisasi, bagi tujuan ya. Apa yang mereka akan buktikan? Mereka beramalia dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Nah, semua itu membutuhkan dana, event yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan dengan menggunakan teknologi
cyberspace atau teknologi yang mereka pakai dengan melakukan propaganda, agitasi, doktrin, dan jihad. Nah, semua itu perlu dana, perlu uang ya. Nah, dalam menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan yang mereka gunakan, baik secara traceback maupun forward trace ya, gunanya melakukan pelacakan ke belakang itu traceback, manfaatnya atau gunanya untuk mengungkap siapa-siapa, kemudian sumber-sumbernya, kemudian modus-modusnya. Sementara kalau yang forward trace lebih kepada mencegah kalau mereka mempunyai rencana, mempunyai plan ya, apa yang akan mereka lakukan, tindakan apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu bisa dicegah dengan forward trace. Jadi forward trace berarti ke depan, men-tracing ke depan. Nah, itu teknik yang digunakan dalam follow the money ya. Apa yang mau di follow the money dimulai dari pendanaan ya, pendanaan baik yang berbasis digital maupun yang tradisional ya. Pendanaan yang berbasis digital tentu menggunakan perangkat instrumen keuangan, misalnya perbankan atau non perbankan ya, itu merupakan institusi yang berbasis digital. Ini sangat mudah dideteksi oleh Financial Intelligence Unit atau PPATK. Karena apa? Karena semua yang namanya teknologi begitu mudah dilacak memiliki jejak-jejak digital. Karena jejak-jejak digital ini gampang ditelusuri, maka para pelaku-pelaku, para individu maupun kelompok yang terlibat dalam sebuah jaringan mencoba mengalihkan pendanaannya dengan tradisional yang saya sebut sebagai gerilya ekonomi. Mereka bergerilya, tidak tampil ke depan, tidak tampil melakukan perlawanan melalui pendanaan berbasis digital, tetapi mereka mencoba melalui gerilya ekonomi. Karena teknik gerilya adalah cukup ampuh mengatasi atau menghindar dari jejak-jejak digital ya, baik dalam perangnya militer juga. Gerilya merupakan salah satu cara yang ampuh ya untuk menghindar dari modernisasi. Dan apa yang mereka gerilyakan dengan mengumpulkan dana baik yang sifatnya formal seperti UKM, usaha kecil dan menengah, dan mikro seperti yang non formal baik asongan, lapak, dan yang lainnya seperti kotak amal dan beggar ya, menempatkan orang-orang di lampu merah atau di pinggir jalan. Beggar, bayangkan aja para audiens ya, efektivitas oknum beggar ini dalam mengumpulkan dana di pinggir jalan di lampu merah. Dalam wawancara mereka pernah mengatakan setiap 30 detik mereka bisa paling sedikit Rp2.000. Jadi kalau misalnya 1 menit Rp4.000, kalau 1 jam Rp240.000. Kalau satu orang berdiri di lampu merah 5 jam, berarti dia bisa mengumpulkan Rp1.200.000. Itu di satu titik lampu merah. Kalau misalnya ada satu kota 10 titik, berarti di satu hari bisa 12 juta mereka bisa kumpulkan dana. Ini cukuplah ya untuk mendanai kegiatan teroris. Di samping kegiatan penempatan kotak-kotak amal di warung makan, di merchant, di toko-toko, di supermarket ya. Dan satu lagi usaha mikro, pedagang gorengan, pedagang kecil yang di pinggir jalan yang notabene tidak memerlukan izin atau prosedur untuk mendirikannya. Mereka cukup dirikan saja, ya, tidak perlu
ada hal-hal yang rumit. Nah, ini selama ini tidak pernah diawasi. Ternyata pada hasil penelitian yang kami lakukan di Jawa Barat, pelaku-pelakunya itu punya usaha apa? Usaha kecil, ada yang asongan, ada yang pedagang gorengan. Mereka berusaha dalam rangka mengumpulkan dana. Jadi, dalam konteks anti pencucian uang, mereka itu memperolehnya di samping ada uang yang kotor, dirty money, juga ada yang clean money. Sementara kalau dalam konteks anti pencucian uang dan anti pencucian uang, yang kita pikirkan adalah dirty money, kemudian di clean, dicuci, sehingga menjadi legal. Kalau mereka memang ada yang dari legal money, clean money, kemudian dicuci, udah clean dicuci lagi untuk menutupinya, melakukan layering ya. Dalam kegiatan pencucian uang oleh teroris ya di Timur Tengah, mereka menyebut dengan hawala, yaitu pengumpulan dari A ke X ke Y ke B. Misalnya seorang A mengirimkan kepada si X ya, takut si A ketahuan identitasnya, kemudian dia kirim ke si Y, mungkin dalam bentuk pinjaman atau hal lain yang lain ya bentuknya, tapi kebanyakan pinjaman. Y kemudian mengembalikan kepada si X memberikan pinjaman kembali kepada si Y, baru si Y memberikan kepada si B sebagai eksekutor ya, itu disebut dengan hawala. Jadi mereka sampai ke 2-3 lapis ya, melakukan pencucian uangnya dengan tujuan tidak bisa terdeteksi. Apalagi kalau misalnya dalam bentuk pinjaman ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era globalisasi, arus lalu lintas barang, modal, jasa itu menjadi cepat dan sangat masif ya. Dan saat ini uang digital itu sudah ada, yaitu cryptocurrency, dan semakin populer sebagai pengganti uang kartal atau uang cash ya, ataupun giro maupun cek. Nah, ini semuanya yang berbasis digital, ada datanya di sektor keuangan. Nah, cryptocurrency atau Bitcoin ya, Litecoin atau Dogecoin ini juga beresiko digunakan karena apa? Karena ini sebagai media atau sarana untuk memberikan sumbangan, karena ini berbentuk dana amal dalam bentuk Dogecoin ya, atau maskot anjing Shiba. Jadi para simpatisan, para pendukung ya, para fans memberikan dukungan dana atau amal. Nah, jadi ini juga sebagai satu faktor risk juga di dalam pendanaan terorisme bagi penegak hukum. Ini cukup berisiko ya. Nah, sebagaimana kita ketahui secara fakta bahwa di 12 daerah terungkap 20.068 kotak amal yang mendanai kelompok teroris. Ada juga pendanaan dengan modus pembiayaan elektronik, underground banking, atau bank gelap ya, kemudian penyeludupan, uang kas, kemudian narkoba, human trafficking, zat adiktif, perampokan. Nah, perampokan juga marak yang dilakukan oleh pelaku-pelaku teroris untuk membiayai kegiatan aksi terorisme. Di samping ada dukungan donatur dari publik. Ini hasil penelitian Stefan dan kawan-kawan dalam combating money laundering and financing terrorism. Lingkup pendanaan terorisme menurut Golose adalah perbuatan pendanaan yang digunakan, disediakan, dipinjam, menerima, memberikan, mengumpulkan, dan menguasai, dititipkan
pada aset, pada cek, pada pengiriman uang, obligasi, saham, bank draft ya, dititipkan, diwujudkan dalam aset dengan tujuan pendanaan aktivitas terorisme dengan melakukan serangan terorisme. Apa yang mereka lakukan? Propaganda, rekrut, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, perencanaan, dan seterusnya. Ini merupakan lingkup pendanaan terorisme. Bisa escape, waktunya sangat terbatas. Jadi aspek pendanaan adalah merupakan mata rantai penting di balik sebuah aksi terorisme. Artinya, kalau marak aksi terorisme, berarti masalah pendanaannya masih bergeliat. Artinya, perlu dilakukan action. Bagaimana yang dilakukan oleh FATF, Financial Action Task Force, ya, dengan melakukan research. Hal ini merupakan cara yang efektif dan efisien bagi organisasi atau kelompok tersebut dengan menggunakan instrumen keuangan. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup, maka salah satu yang menjadi fokus sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan financing terorisme, karena terorisme akan semakin berkembang apabila organisasi mendapat dukungan yang cukup. Bagaimana dengan perspektif manajemen risiko? Nah, bagaimana peta risiko? Kita mencoba melihat peta risiko dari kemungkinan atau probability dan dampak atau severity-nya. Secara umum memberikan penilaian atau skala 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga yang dampaknya 1, 3, 4, 5. Di mana status risiko ini ada 4 kategori. Kategori merah sebagai sesuatu yang katastrofik, parah, kuning ini sebagai tinggi, yang biru muda, sedang, yang hijau rendah. Jadi kalau dia status risikonya di atas 15, 16 ke atas, dia dikategorikan sebagai sesuatu yang ekstrim. Dari mana dapat angka-angka ini? Angka-angka ini diperoleh dari berapa tinggi peluang dan berapa besar dampaknya. Kalau dampak 1 menyatakan dampaknya tidak berarti, tetapi kalau 5 dampaknya luar biasa. Kalau 1 peluangnya hampir tidak terjadi, sementara 5 hampir pasti terjadi. Coba kita lihat peta risikonya. Risiko terkait dengan pendanaan. Risiko pendanaan di wilayah belum terpetakan dengan baik. Faktor penyebab konvensional dan belum ada tenaga expert. Prinsip mengenali pengguna jasa keuangan belum konsisten dilakukan. Ini mengganggu kenyamanan nasabah, disebabkan dianggap mengganggu kenyamanan nasabah, kemudian prosedur berbelit-belit. Pengumpulan dan penerimaan sumbangan tidak terkontrol, penyebabnya penyebaran sangat masif, koordinasi dengan Pemda kurang maksimal. Penertiban begal pada perempatan atau traffic light sangat insidental, jadi sekenanya aja melakukan penertiban. Karena belum ada mekanisme atau program rutin. Mekanisme pengawasan terhadap wadah di supermarket, merchant, rumah makan tidak ada karena belum ada SOP, regulasi. Nah, pada sebenarnya kalau kita melakukan mapping terhadap resiko-resiko ini, bisa diketahui faktor-faktor penyebabnya supaya bisa dilakukan mitigasi. Bagaimana derajat resikonya? Kalau kita lihat bahwa yang nomor 1 itu nilainya status risikonya 20. Makanya dia di atas 16 ekstrim. Kemudian yang kedua tadi, nomor 2 tadi, dia derajatnya status risikonya 15. Dia ekstrim ya. Dan yang 7 juga ekstrim. Jadi hampir semua dalam follow the money itu faktor-faktor risiko yang menjadi penyebabnya itu sangat ekstrim. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi. Nah, bagaimana 2 menit ya? Ya, 2 menit.
Menurut National Risk Assessment, ada beberapa modus ya. Modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi ini terjadi di Indonesia adalah pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan, penyalahgunaan dana yayasan, berdagang, kegiatan usaha. Apa profilnya? Profil pelakunya itu ada korporasi, perusahaan, organisasi, atau juga ada yang individu dengan usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan perorangan ada yang mahasiswa, sedangkan yang pengurus LSM, pedagang dan tokoh agama. Wilayah yang berisiko 9 provinsi. DKI, Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, Sumut, Aceh, Sulsel dan NTB. Sarananya dengan pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi adalah melalui sistem pembayaran elektronik dan pembayaran online. Instrumen transaksi tarik setor tunai dan produk keuangan, simpanan, tabungan, perbankan ini berisiko tinggi. Apa mitigasi yang harus dilakukan? Mapping derajat risiko masing-masing wilayah untuk langkah mitigasi yang cepat, tepat, akurat, sesuai dengan presisi. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Jadi ada sistem lain dalam pengiriman uang ini tidak diawasi. Pengawasan pengumpulan dan penerimaan sumbangan, pengawasan dan pendataan usaha mikro dan non formal, pengawasan dan penataan wadah donasi di supermarket, merchant dan rumah makan, penertiban para beggar pada perempatan dan di traffic light. Demikian para audiens apa yang bisa saya sharing kepada para audiens. Kalau ada perlu konfirmasi, pendalaman, silakan. Demikian Pak Moderator dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tigor yang telah menyampaikan topik kita hari ini tentang manajemen dalam penanggulangan teroris. Nah, rekan-rekan para peserta webinar, seminar dalam webinar ini menarik ya, menarik sekali apa yang kita kaji pada hari ini. Begitu penting ya, terutama di kepolisian, bahwa sesuatu yang tidak pastian itu perlu dikaitkan dengan program Kapolri yang baru, yaitu presisi, terutama dengan people ya. Nah, menarik juga tentang tadi ada dua kebijakan yang kita tangkap tadi ya. Ada dua kebijakan, yaitu PP nomor 60 2008 dan Perkap 9 2011. Nah, di situ tugas polisi ketika ada risiko krisis bagaimana menelisir. Nah, dan risiko itu yang di-ending oleh Pak juga tadi tentang trust. Nah, di sini yang menarik di internal kita, artinya di kepolisian. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang manajemen risiko itu dari penanganan teroris. Nah, ini ada rekan-rekan dari Taruna Akpol dan mahasiswa PTIK. Mungkin saya udah tidak asing lagi kalau di PTIK ya. Ada Bu Ulan, Kak Ulan ya. Nah, ada Mutia nih, kangen nih sama Ulan suaranya, karena saya tidak mengajar di hukum, tidak di prodi hukum. Kalau Pak Nur, Nahal, nah itu saya familiar. Dari Joyce, di sini ada Fikti, Lutfi, Diondi, nah banyak nih orang-orang admin yang familiar. Tapi yang kayak Ulan, Ardiansa, nah gitu. Nah, kalau Mega, Nahal, Nur itu udah biasa saya dengar gitu dalam kuliah. Nah, mungkin bukan dari mahasiswa PTK aja, dari Taruna Akpol juga menarik nih sebagai cikal bakal nanti menjadi polisi bagaimana penanganan teroris. Nah, ke depan yang Taruna Akpol ini mungkin ada media lain pada teroris ini dalam menangkap suatu ini mereka menggali apa tentang keuangan. Nah,
Mungkin saya kasih waktu ya. Kita sampai jam 4 nih, kasih waktu terlebih pertama tiga penanya dulu, mungkin Mbak Ulan atau Pak Mega, Nahal, Pak Nur, atau dari mahasiswa yang di Apol, Taruna-Taruni. Nah, monggo, saya persilakan tiga penanya dulu, termin pertama. Halo, halo, oh, halo, Izin Bapak, ya, mohon izin dengan mahasiswa Ulan Afdalia Ramdhani ya. dari Prodi Hukum. Mohon izin bertanya, Dr. Tigor Sitorus. Seperti yang kita ketahui sekarang dan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pendekatan secara persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan, kita tidak bisa diandalkan lagi oleh kepolisian untuk mencegah atau menanggulangi terorisme yang sekarang ini terjadi, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke daerah-daerah pesantren ataupun masjid-masjid sekarang yang banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Yang ingin saya tanyakan di sini, banyak dari anak pesantren yang terpapar radikalisme maupun bahkan melakukan terorisme, Bapak. Mereka sanggup dan mampu untuk menyumbangkan nyawanya untuk tujuan surga seperti itu. Yang ini saya tanyakan di sini, Bapak izin, bagaimana bisa paham radikal ataupun terorisme itu bisa masuk ke daerah-daerah pesantren seperti itu, Bapak, masuk ke pesantren seperti itu, izin. Bahwa kita ketahui sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang diberikan, dan bahkan sekarang saya sendiri itu sangat benar-benar menyeleksi sekali harus ustadz mana yang harus didengar dan ustadz mana yang untuk dihindari untuk ceramahnya seperti itu, Bapak. Karena saya takut apa yang diajarkan atau dakwah yang diberikan itu berbeda dengan pemahaman yang diajarkan oleh Islam yang sesungguhnya, Bapak izin. Terima kasih. Bang Tigor, Pak Tigor, mau langsung dijawab apa nunggu dua? Nunggu dua. Ya, dua lagi penanya, silakan. Tadi pertama dari Bu Ulan, mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ada Ardiansa, ada Muhammad. Dari Akpol ya? Dari Akpol lah. Kalau tidak dari Pak Seno, Pak Nur nih. Dari Akpol nih. Dari Akpol, Taruni, ayo. Ada Teguh nih. Mohon izin bertanya, Koman. Ada Teguh. Agit. Ya, Siap, silakan Koman. Agit. Agit Fatang Sugito, Brigadir Taruna. Mohon izin bertanya, Komandan. Mohon izin Pak Dr. Tigor Sitorus. Pertanyaan saya, mungkin dengan adanya banyak aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia, serta pengaruh media sosial atas kepercayaan dan juga berita kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan maupun programnya, Polri seringkali dijadikan objek luapan bagi masyarakat atas amarahnya. Lalu jika cara-cara persuasif tadi tidak bisa diimplementasikan kepada masyarakat, maka cara-cara seperti apa yang baiknya dijalankan oleh Polri? Yang seperti kita ketahui, cara-cara selain persuasif pun terkadang tidak didengar, namun sedikit kekerasan malah membuat citra Polri makin memburuk. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Taruna Agit atas pertanyaannya. Satu lagi, silakan dari rekan-rekan mahasiswa PTIK dan Akpol. Ya, ada lagi? Izin Bapak. Nailul, silakan Nailul. Selamat sore Bapak.
mohon izin bertanya kepada Pak Dr. Tigor. Ada satu hal yang menarik dari fenomena terorisme belakangan ini, loh, Pak. Ada fenomena namanya lone wolf, di mana fenomena lone wolf ini menggeser pandangan yang awalnya terorisme dianggap sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi, kemudian menjadi kejahatan individu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bapak, bagaimana dengan mitigasi resiko tentang fenomena lone wolf ini, Bapak? Mengingat fenomena lone wolf ini tidak serumit dengan kasus terorisme sebagai kejahatan terorganisir, dan tidak juga banyak melibatkan aliran dana di sana, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, itu aja. Nailul, makasih. Nah, ini Pak Tigor ada 3 penanya, yaitu Bulan, terus Deagit, terus Kak Nailul. Nah, Bulan intinya tentang nah, di sini Polri, kelemahan Polri itu kadang-kadang menyeleksi dari anak-anak yang terpapar dan Ustadz bagaimana sih solusi, mungkin ada cara lain. Terus kedua dari Agit, Taruna Agit, kita punya 3 preemptif, preventif, dan persuasif. Tapi bagi Agit, ketiga ini tidak mumpuni. Keempat, nah ada mitigasi risiko yang lain. Mungkin gitu aja, Pak Tigor, silakan. Balik nih, ke Jakarta Selatan ya kan. Terima kasih Pak Dr. Saprudin sebagai moderator, para audiens. Cukup menarik ya pertanyaan-pertanyaannya, terutama mungkin saya jawab dari Ibu Ulan. Jadi pendekatan yang selama ini persuasif atau melalui deradikalisasi di negara Timur Tengah, Mesir, Turki, Syria, bahkan di Indonesia itu ternyata banyak mengalami kegagalan. Para pelaku yang sempat mengalami deradikalisasi, ternyata setelah pulang keluar dari tempat deradikalisasi itu, mereka kembali lagi melakukan serangan, seperti perempuan yang deradikalisasi di Jakarta Timur. Beliau itu kembali ke Filipina Selatan melakukan pemboman. Demikian juga di Mesir ya. Jadi artinya ternyata pendekatan deradikalisasi tidak begitu ampuh ya untuk mengatakan pendekatan ini berhasil ya, karena masih ada case-case. Kalau dalam penanganan terorisme, satu aja case itu dianggap sebuah masalah ya, lain case-case yang lainnya. Kemudian fenomena sekarang yang menurut Bulan tadi, ternyata banyak yang masuk ke pesantren ya, masuk ke pesantren. Sama hasil penelitian kita juga seperti itu, karena mereka begitu rentannya terpengaruh dengan janji-janji melalui penyampaian melalui media elektronik ya, Dan saya mau mengatakan, jika pada awalnya dilakukan follow the money, karena penggunaan media elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan, ajak-ajakan, hasutan, ini menggunakan anggaran, menggunakan dana. Kalau pelakunya tidak punya dana, mereka tidak mungkin bisa melakukan drill kepada calon-calon radikal itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa tidak dilakukan maksimal ya, tidak dilakukan maksimal follow the money-nya, penjejakan uang mereka. Dalam kehidupan ini kalau tidak ada uang nggak bisa beroperasi, nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Jadi karena ada uang ya, mereka bisa menggunakan fasilitas IT ya. Kemudian
Agit ya, ini mengenai pengaruh pemberitaan juga ya, dan Polri jadi luapan atau kekesalan dari masyarakat ya, karena ya, tidak bisa menjerokan, memang betul ya, karena kita memang sudah menyatakan sebagai institusi yang bertanggung jawab ya, meskipun sebenarnya dari institusi lain juga ada kontribusinya seperti BNPT, tapi dari sisi deradikalisasi ya. Jadi upaya yang dilakukan dengan melakukan take down ya, itu memang dari sisi penegakan hukumnya sulit dilakukan ya, karena si pelaku yang memberikan agitasi dengan media elektronik, baik menggunakan platform Facebook, Instagram, ya. Ini kan juga memerlukan dana ya. Ini memerlukan dana ini. Tidak akan mungkin seseorang bisa mengeluarkan, karena tidak mungkin satu kali menyampaikan langsung orang terpapar. Ini sudah beberapa kali. Artinya menggunakan paket data. Paket data itu menggunakan dana. Jadi kalau dari awal dilakukan penelusuran terhadap jejak transaksi keuangan, maka bisa dicegah, bisa diantisipasi lebih awal. Jadi upaya pencegahannya dengan melakukan tracing keuangan, baik yang secara tradisional maupun secara digital. Kemudian dari IKAM ya, Nailul Ikam, tentang fenomena lone wolf ya. Jadi dari riset-riset ya menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan terorisme banyak yang berlatar belakang psikopat atau mengalami gangguan jiwa. Jadi sebenarnya motivasinya itu tidak murni untuk organisasi, tapi lebih kepada individu yang terkena psikopat atau gangguan jiwa. Baik di Eropa seperti itu juga. Di Eropa juga ada orang yang begitu ortodoksnya yang terkena psikopat ya, dia melakukan aksi pemboman terhadap aset negara, tapi motivasinya adalah bukan motivasi terhadap kelompoknya, terhadap organisasi, terhadap dirinya sendiri, di mana yang bersangkutan adalah orang-orang psikopat, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi untuk yang seperti ini case-nya lain ya, karena tidak terkait dengan jaringan-jaringan. Umumnya dia adalah bergerak sendiri-sendiri ya, yang lone wolf itu bergerak sendiri, jadi ada kepuasan batin dari dirinya. Nah itu umumnya individual ya, personal ya. Sementara yang kita maksudkan adalah sebuah jaringan-jaringan. Nah karena kalau yang lone wolf ini hampir tidak tidak tersentuh oleh pendanaan, biasanya pribadi, dan dengan kelompok lain juga dia tidak terkoneksi, jadi lebih kepada sendiri. Demikian sementara dari jawaban-jawaban saya, Pak Saprudin. Ya, makasih Pak Tigor. Pak Tigor, pertanyaan tadi inti dari Bulan dan DAG tadi di Polri itu kan ada 3 tadi preemptif. Nah, ini ada perkembangan dari ketiga ini dari Agit. Mungkin ada cara lain selain tiga ini gitu kan ya, itu intinya. Nah, dari Bulan tadi bagaimana sih? Nah, kan ini Ustadz ada yang ekstrim atau enggak. Nah, di Polri sendiri kan kendala kadang-kadang kita mana yang misalnya Ustadz pakai jenggot, Ustadz pakai, nah itu kan apakah itu disebut ekstrim? Nah itu bagaimana polisi menyikapi itu? Nah itu intinya. Gimana Pak? Terima kasih Pak moderator. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di samping ada motivasi tersendiri ya, boleh saya katakan quote and quote masalah agama, fakta mengatakan pelaku juga termotivasi oleh ekonomi.
termotivasi oleh ekonomi. Jadi untuk motivasi ekonomi perlu dilakukan penjejakan transaksi keuangannya, termasuk apa aktivitasnya, aktivitas bisnisnya, aktivitas usahanya. Jadi monitoring terhadap termasuk katakanlah pendakwah tadi ya, dengan melakukan inventarisir, pencatatan, pendataan para pendakwa-pendakwa, diupayakan direlasikan ke kelompok-kelompok mana mereka ini terkait, jaringan-jaringan mana yang bisa kita relasikan ke mereka. Pada praktiknya mereka punya kaitan dengan jaringan yang lebih besar. Jadi jaringan-jaringan tadi ya, memberikan supporting dana kepada si eksekutor untuk melakukan agitasi, melakukan propaganda, yang mana propagandanya ada yang dilakukan melalui atau penggunaan platform teknologi Facebook, Instagram, dan lainnya ya. Dan ada yang face to face. Jadi saya sampaikan bahwa terhadap calon-calon korban tadi biasanya lebih efektif face to face ya, face to face. Mereka berhadapan langsung ya ke calon tadi, melakukan propaganda, pengasutan maupun pengajakan ya. Nah, ini kan membutuhkan dana ya. Jadi memotong arus dananya itu yang paling penting ya, di samping usaha-usaha pendekatan lainnya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa pendekatan cara-cara persuasi, pendekatan cara-cara represif yang dilakukan ternyata tidak cukup ya, tidak cukup. Perlu dilakukan pemotongan dari tengah jalan terhadap jantung atau urat nadi mereka. Apa urat nadi mereka? Adalah keuangan. Ketika keuangan mereka itu putus, maka mau dari mana dia melakukan operasi? Sumbernya sudah diputus. Nah itu maksud saya cara. Di samping tadi cara-cara persuasif tadi ya. Jadi khusus masalah keuangan dengan melakukan pemutusan jaringan keuangan, arus keuangannya yang diputus. Sumber keuangannya misalnya tadi usahanya ya. Kalaupun misalnya tadi seperti pelaku lone wolf tadi, tentu dia juga punya sumber ekonomi, misalnya jadi pedagang, jadi penjual ya, penjual di kaki lima, atau bahkan yang menjadi beggar, peminta-minta di lampu merah atau di perempatan. Nah, ini tidak pernah dilakukan penertiban. Sekiranya dilakukan penertiban secara rutin ya dan berkala, maka ini bisa dikurangi ya, bisa dikurangi, ditekan di pressure tekanan darahnya, maksudnya begitu. Tekanan darahnya ditekan, maka orang akan mengalami kontraksi. Demikian juga individu, katakanlah lone wolf tadi, ketika sumber keuangannya tidak ada, mau pakai apa dia? Gitu. Demikian juga ketika katakanlah pendakwa atau yang memberikan, boleh dikatakan influencer lah ya, influencer negatif ya. Ketika dia tidak punya dana, tidak punya keuangan, pakai apa dia bisa menggapai si calon tadi? Terutama paling tidak transportasi. Kan nggak mungkin dia teriak-teriak. Nah itu kira-kira. Jadi follow the money adalah salah satu. Follow the money bisa yang bersifat digital, juga bisa bersifat tradisional. Itu usaha-usaha mikro ini belum pernah diinventarisir dengan baik. Misalnya ya, dicatatlah siapa-siapa yang pedagang kaki lima yang nangkring di pinggir jalan, di mana, itu tidak pernah dicatat. Begitu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Pak Tito. Bu Ulan dan Taruna Agit sama Pak Nailul
Artinya gini, monitoring transaksi keuangan dan gimana memotong tali rantai dana tadi. Nah, itu yang baik secara digital maupun tradisional. Nah, itu yang kita tangkap, artinya baik secara manual juga tadi yang manual secara face-to-face maupun secara metode lain. Mungkin Bu Ulan sama Nailul dan Taruna Agit puas ya? Ya, halo, Bulan. Ya, Bapak, terima kasih jawabannya, Bapak. Ya, terima kasih. Nailul. Ya, Bapak, terima kasih, Bapak. Ya, Agit. Agit. Siap, terima kasih, Komandan. Ya. Saya buka termin kedua ya, mungkin hanya 5 menit aja. Mungkin hanya 2 atau satu penanya aja. Ya. Ya, siapa? Termin kedua ini. Izin Bapak, izin bertanya. Ya. Alpada. Siap. Dengan mahasiswa S1 Alpada Imansyah, Bapak. Mungkin saya izin mengkritisi mengenai penegakan hukum dan jaminan akan kepastian hukum dalam peradilan terhadap pelaku pidana terorisme. Ingat baru-baru ini terpilihnya Presiden Amerika yakni Joe Biden baru saja mengeluarkan statement mengenai akan dilanjutannya sidang terhadap 3 orang tersangka terorisme yang salah satunya adalah Hambali, di mana setelah 14 tahun mendekam di Guantanamo tanpa ada status yang jelas, baru kemudian sekarang baru akan diadili kembali. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini dan bagaimana mengenai kepastian hukumnya, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih, Alpada. Satu lagi. Ya, tidak ada. Nah, Alpada ini mungkin keluar dari konteks topik kita manajemen risiko ya, manajemen risiko. Nah, kita pengennya dengan berkaitan, tapi nggak apa-apa. Memang Bang Tigor, Pak Tigor ini ahli, beliau konsultan teroris memang. Ya, ada kajiannya, malah ada pusat kajian teroris. Nah, bagaimana penegakan kepastian hukum baik di negara kita maupun di luar negeri terhadap ketika ini masalahnya ketika sidang itu dilematis, apalagi polisi. Kebenaran itu tidak, ya susah, dilematis. Ya, mungkin gitu Pak Tigor. Terima kasih Saudara Alpada. Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas konteks menjawab ya, karena ini masalah hukum ya, tapi saya coba dari risiko hukum. Jadi kalau misalnya itu diadili di Indonesia, berarti risiko hukum yang kita hadapi adalah masalah antras, tidak dipercaya hukum kita ya, tidak dipercaya. Jadi tentu menghadapi risiko hukum tersebut dilihat dari apa kepentingannya, termasuk kepentingan politik ya, karena terutama ya dalam menghadapi kasus-kasus terorisme, sejauh mana kepentingannya, apakah mendahului kepentingan hukum atau mendahului kepentingan politik ya. Saya hanya menduga mungkin Amerika mempunyai strategi hukum dalam penegakan hukum dan pemberian kepastian hukum kepada pelaku-pelaku yang sudah mereka klaim menjadi tanggung jawab mereka dari sisi hukum. Nah, persoalannya kasus Hambali itu sudah diklaim oleh Amerika sebagai sebagai pelaku yang merusak kepentingan Amerika, sehingga mereka menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kepastian hukum, melakukan penegakan hukum, memberikan sanksi yang pas ya. Jadi yang namanya politik ya, hukum kadang-kadang digunakan ya dalam kaitannya dengan politik, melihat itulah yang disebut dengan strategi hukumnya. Sejauh mana kalau misalnya Hambali ini
tidak mempunyai nilai lagi, itu cepat itu dilakukan proses hukum. Tetapi karena ini mempunyai nilai ya, ini mempunyai nilai bisa menjadi bergaining bagi pihak-pihak yang membutuhkan ya. Pihak-pihak yang membutuhkan siapa di belakang Hambali sesungguhnya. Nah itu, siapa di belakang Hambali sesungguhnya. Jadi ini dijadikan sebagai apa? Sebagai bergaining, sebagai tanda petik sandera ya, sebagai sandera untuk melakukan bergaining tentu bergaining yang lain ya, misalnya apabila Hambali bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya, siapa di behind the scene terhadap Hambali, maka akan dilakukan ya upaya penegakan hukum. Tetapi kalau misalnya ini tidak punya value, tidak punya nilai si Hambali ini cepat-cepat kita lihatlah ya di dunia ini. Kalau ada individu, ada entitas, organisasi yang tidak mempunyai nilai apa-apa, melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum berat seperti terorisme, itu langsung dieksekusi. Tetapi karena ini mempunyai value, mempunyai nilai politik, jadi bergaining untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku behind the scene, makanya diundur-undur ya sampai ketemu kepada posisi tawar-menawar yang menguntungkan Amerika. Dan Indonesia tidak mempunyai kekuatan karena dalam hukumnya Amerika bahwa Hambali telah merusak asetnya Amerika, sehingga Amerika lebih dahulu ya menyatakan dia ini adalah tanggung jawab kami ya, gitu, tanggung jawab Amerika. Ya kita memang tidak punya kekuatan untuk berbicara ya di dunia internasional, apalagi di hukum internasional ya. Kita mengatakan aset kita yang dirusak, kita bilang. Kita nggak punya kekuatan apa-apa dibanding dengan Amerika yang mempunyai kekuatan veto di PBB ya. Jadi mereka seperti saya katakan ada strategi hukum dalam rangka bergaining mereka untuk mengungkap siapa behind the scene-nya. Demikian. Ya, gimana Pak Alfada? Jadi intinya risiko ya tadi. Ya. Berkaitan dengan risiko, tadi ada risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, ini risiko murni lah secara fisik. Nah, ada bargaining otak di belakang Hambali itu siapa artinya. Nah, tapi risiko itu akan kita hadapi juga dari negara kita, gitu, kekuatan kita juga, gitu kan ya, menghadapi negara Amerika. Nah, itu Alfada gimana? Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Mungkin termin ketiga satu aja dari Taruna enggak ya? Taruni ini enggak. Artinya dari mahasiswa PTK yang pernah menangani gitu kan ya, atau berkecimpung dalam menghadapi ini masalah teroris, penanggulangan teroris terkait dengan risiko yang kita hadapi. Mungkin satu penanggap. Yang latar belakang Reskrim, walaupun secara tidak langsung, tapi melihat penanganannya, atau Intel. Siapa yang dari Intel? Ya, rekan-rekan mahasiswa. Dari Akpol yang mungkin pengalaman dari membaca literasi. Mohon izin, Komandan. Ya, Bella. Taruni Bella. Bella Nanda Anugrani, Brigadir 1 Taruna, nomor akademik 18253, izin bertanya, Komandan. Ya. Seperti yang disampaikan pada materi tadi, dikatakan bahwa ada teknik pencucian uang dari terorisme itu seperti teknik hawala, Komandan. Yang ingin saya tanyakan adalah ada satu lembaga di negara ini yang saya ketahui yang dimana lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi daripada adanya dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Lembaga tersebut yaitu adalah lembaga PPATK. Mohon izin, Komandan, apakah lembaga tersebut bisa digunakan atau bisa dijadikan sebagai sistem lembaga dalam menelusuri pendanaan terorisme jika lembaga tersebut bisa
bagaimana koordinasi antara Polri dan lembaga tersebut dalam hal pendanaan terorisme. Sekian, Komandan. Ya, terima kasih Taruni Bella Ananda. Ya, Pak Tigor. Nah, ini menarik nih bagaimana tentang pencucian uang, apakah kinerjanya PPTK sudah maksimal atau bagaimana mekanisme lain terhadap koordinasi dengan Polri dan BNI teroris. Yang mungkin itu Pak Tigor intinya. Terima kasih Pak Dr. Saprudin, moderator, Saudari Bella Nanda. Bagus sekali ya pertanyaannya, bagaimana peran PPATK ya, terutama dalam melacak yang namanya teknik hawala ya. Pasti itu sudah ada itu teknik hawala. Cuma dengan kondisi atau situasi sinergi dengan International Financial Intelligence Unit yang dalam hal ini ada 52 negara, maka ini akan mudah terdeteksi kalau mereka menggunakan instrumen keuangan yang berbasis digital. Hampir 100% sekarang instrumen keuangan berbasis digital. Itu sebabnya saya mengatakan melihat pencucian uang yang dilakukan dengan gerilya ekonomi, ya, gerilya ekonomi. Mereka sekarang melakukan kegiatan pendanaan dengan upaya-upaya tradisional, usaha-usaha tradisional yang notabene itu tidak tersentuh oleh modernisasi. Karena tidak tersentuh oleh modernisasi, jadi PPATK relatif lebih sulit ya, sulit melakukan penjejakan karena tidak menggunakan transaksi perbankan mereka. Mereka langsung face to face, man to man, langsung. Jadi donatur, tapi tetap juga menggunakan mekanisme hawalat, cuma tradisional, tidak menggunakan transaksi perbankan. Jadi langsung kepada misalnya si donatur, siapa donaturnya? Donaturnya katakanlah pedagang kaki lima atau pedagang kemudian pedagang asongan atau seorang yang melakukan pengumpulan uang melalui merchant, melalui toko, melalui rumah makan. Jadi ketika ini dibiarkan tidak terkoordinir atau tidak termonitor, tidak terkontrol, ya, maka mereka akan leluasa. Tadi saya sudah menyebutkan satu analogi, satu hari satu orang bisa kalau berdiri di lampu merah mendapatkan 1.200.000. Kalau ada 10 lampu merah satu kota dapat 12 juta setiap hari. Kali setahun 360 juta. Ini sudah cukup untuk membiayai aksi terorisme. Dan mereka melakukannya secara tradisional dengan tangan ke tangan ya. Jadi mereka langsung ya tangan ke kanan, tangan ke tangan ya. Mereka melakukannya tapi dengan teknik pelapisan. Dia tidak langsung kepada si pelaku aksi terakhir ya. Jadi koordinasi antara Satpol PP dengan Polri itu mutlak ya. Koordinasi Satpol PP dengan Polri. Karena Satpol PP yang bisa menertibkan, kalau Polri nggak bisa. Satpol PP harus berkoordinasi dan ini jangan terputus. Harus continuous, berkelanjutan supaya menyisir sampai zero pelaku-pelaku beggar-beggar yang nongkrong di lampu merah. Demikian juga yang pelaku-pelaku yang menitipkan kotak-kotak amal di rumah makan, di supermarket, di merchant-merchant, toko-toko. Nah, ini perlu kerjasama antara Polri dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jadi ketika mereka menitipkan, ada monitoring, ada pelaporan dari pemilik rumah makan, pemilik merchant, toko-toko. Jadi dilaporkan ini dan Polri mendapatkan data itu sehingga mereka bisa terkontrol dan bisa melakukan pelacakan kemana relasi mereka, kelompok-kelompok yang menitipkan kotak-kotak amal
di merchant, rumah makan, dan di supermarket. Jadi intinya memang perlu sinergi yang terus-menerus dengan pemerintah daerah melalui Satpol PP-nya. Demikian, Pak. Ya, kasih Pak Tigor. Jadi Bella tadi intinya, jadi kita Polri jangan terjebak dengan zaman now ya. Artinya semua serba teknologi, tapi tingkat tradisional kita lupakan. Nah itu yang harus kita jeli. Seorang Intel, Bimas, artinya jeli ya, bahwa yang tradisional itu kadang-kadang menjebak kayak tadi di perempatan. Nah, karena kita asik dengan perkembangan teknologi ya. Artinya tetap tradisional kita sisiri. Nah, kedua, koordinasi tadi harus secara kontinu. Artinya, jadi yang uang itu yang kita pikirkan kadang-kadang Polri kan besar gitu, yang zaman now, digital, tapi yang tradisional tadi kita kadang-kadang lupakan. Ya mungkin itu aja, Bella. Gimana Bella? Saudari Bella? Bella? Puas ya? Ya, Komandan. Terima kasih, Komandan. Kalau tidak puas, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi di KTK akan lebih puas lagi oleh Pak Tigor kita. Ya, udah jadi profesor beliau. Ya, rekan-rekan mahasiswa, karena waktulah yang menentukan kita ini, diberi 1 jam dan lebih 20 menit, waktulah yang menentukan kita untuk mengakhiri. Memang forum ilmu kepolisian ini alangkah baiknya secara tatap muka ya, tapi tidak menutup manfaat ya, walaupun cara virtual, tapi manfaat bukan manfaat dari pandemi, manfaat forum ini akibat dari pandemi, kita tetap meliterasi, mencari ilmu lewat forum-forum ilmu, salah satunya forum ilmu kepolisian. Mungkin saya sebelum di closing oleh Pak Tigor, ada ini dari Bu Vita, Ketua Pelaksana dan Ketua Umumnya Bapak Jenderal Krisnanda, ini ada di kamera, Bu Vita. Bu Vita. Iya. Ya. Terima kasih Dr. Safrudin, terima kasih ya. Ketika bicara tentang manajemen itu memang memerlukan berbagai elemen atau komponen yang saling terkait satu sama lain. Tidak bisa secara parsial. Dan itu membutuhkan sebuah knowledge yang sangat komprehensif begitu. Jadi saya sangat sepakat sekali bahwa materi manajemen risiko ini menjadi sebuah materi yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian gitu. Ya, mungkin ya, baik. Ini Prof. Jen Krisnanda akan berkomentar. Ya. Ya, selamat sore. Nih, Pak Tigor. Sorry, Prof. Ya, nah, ini terima kasih. Sorry ya, saya soalnya siap, Prof. Nyambi ke sana sini nih. Siap. Nah, nanti apa yang sudah disampaikan, saya kira perlu pemikiran yang secara holistik dan juga perlu memikirkan sesuatu yang dapat dikembangkan untuk masalah ilmu kepolisian di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Tigor, saya kira ini juga bisa menjadi bahan pelajaran. Walaupun mungkin tidak terstruktur, tapi bisa dikembangkan. Nanti forum ini CTRS, Pak Tigor, nanti kalau ada hal-hal yang aktual, yang penting yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa atau kepada para petugas polisi di lapangan, ini juga bisa menjadi suatu tema atau materi yang menarik. Siap, Prof. Dan saya sekali lagi, apa yang disampaikan, mudah-mudahan nanti kita akan bisa tulis kembali. Ya. Dan kita bisa membuat bunga rampai ilmu kepolisian dari diskusi-diskusi kita di forum ilmu kepolisian. Saya kira itu. Moga silakan Pak Moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf nih. Saya soalnya nyambi-nyambi, saya megang ada 2 forum yang lainnya.
Terima kasih, Selamat Prof. sore. Ya, Sore, Prof. terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Kita. Ya, rekan-rekan Taruna dan Taruni dan mahasiswa PTIK, sebelum saya tutup, mungkin ada closing, satu kata, satu kalimat dari narasumber, dari Pak Tigor. Terima kasih Pak Dr. Safrudin. Para audiens, di awal saya mengatakan bahwa alternatif manajemen risiko adalah manajemen krisis. Nah, ketika kita tidak memilih manajemen risiko, yang kita pilih adalah manajemen krisis. Manajemen krisis itu mahal harganya dan merepotkan serta mengkonsumsi waktu yang banyak. Dan paling penting adalah sangat memalukan dan akan menurunkan kepercayaan orang terhadap kita. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, maka perlu melakukan inventarisasi faktor-faktor risiko, khususnya dalam penanganan terorisme, yang saya katakan tadi dari aspek follow the money-nya, karena kalau tidak dilakukan follow the money, termasuk kegiatan-kegiatan ekonominya, maka terorisme itu tetap berada. Terorisme itu tetap berada, tetap eksis, artinya keuangannya tetap jalan. Salah satu upaya untuk memutus kegiatan mereka adalah memutus keuangannya. Seperti urat nadi atau darah dalam tubuh manusia ketika mengalami tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, maka manusia akan mengalami gangguan kesehatan, sama seperti organisasi maupun individu. Ketika cash flow-nya, aliran kasnya mengalami gangguan, maka dia akan mengalami pressure, tekanan, sehingga dia tidak bisa beroperasi, berkinerja, atau bekerja, atau melakukan apa sajalah. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tigor. Jadi intinya bagaimana topik kita hari ini eksis kita ya sebagai Polri untuk memotong rantai dari keuangan mereka para teroris ini, dan kedua bagaimana kita memonitoring. Nah, itu yang perlu kita hadapi ke depan. Nah, monitoring, mengendalikan dan mengawasi tidak hanya secara digital, secara zaman all yang canggih dengan teknologi, tapi tradisional tadi kita perlu sisiri. Ya, mungkin gitu aja para peserta webinar pada hari ini dengan topik manajemen risiko dalam penanggulangan atau penanganan teroris dan radikal. Alangkah baiknya saya mohon maaf ya jika ada perkataan dan perbuatan atau perilaku di hadapan webinar tidak berkenan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak narasumber, Pak Tigor, Dr. Tigor Sitorus. Semoga konsultannya dan pakarnya lebih sukses lagi, dan kajiannya dan pusat studinya juga akan menjadi lebih mendunia artinya, dan sekarang pusat kajiannya baru taraf Indonesia. Mudah-mudahan ada donatur atau dari lembaga-lembaga universitas lain bisa bekerja dengan pusat kajiannya Pak Tigor Sitorus. Ya, rekan-rekan rekan-rekan para peserta webinar baik dari Akpol maupun PTIK, saya terima kasih dan mohon tidak hanya hari ini mencari ilmu, semoga di forum ilmu kepolisian lain lagi, di hari yang lain, di waktu yang lain kita bertemu, dan tidak hanya hari ini aja, ya. Tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan walaupun pandemi yang kita hadapi ini belum melandai, ya artinya zero ya. Ya mungkin gitu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.